Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilson Wibisono. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk belajar bersama mengenai manajemen waktu seorang muslim. Rasulullah pernah mengabarkan bahwa waktu adalah salah satu nikmat di antara banyak nikmat Allah yang harus kita syukuri. Dalam kehidupan waktu ini sangatlah penting. Kita harus memanfaatkan waktu yang kita miliki sebaik mungkin agar tidak menyesal di kemudian hari. Allah telah memberikan kita modal setiap waktu yang sama pada setiap makhluk hidup, yaitu 24 jam. Tinggal kita masing-masing yang akan memutuskan untuk menggunakan waktu tersebut sebaik mungkin sehingga dapat manfaat, atau kita gunakan untuk hal-hal yang tidak berfaedah sehingga akan menyesal di kemudian hari. Dalam hal ini ada 6 poin yang kita tekankan sebagai kiat-kiat manajemen ala Rasulullah. Yang pertama, jadikan sholat fardu sebagai pola disiplin. Hal pertama yang diketahui yang dapat kita lakukan adalah sholat fardu sebagai cara untuk membentuk pola kedisiplinan dan pola ritme hidup. Mulailah dengan manajemen waktu sholat fardu terlebih dahulu, setelah itu sesuaikan dengan agenda kegiatan kalian. Sehingga kita semua memiliki hari yang produktif sekaligus dapat melakukan sholat fardu tepat waktu. Yang kedua, terapkan pola pikir investasi. Maksudnya adalah kita harus memiliki pola pikir jangka panjang. Kita harus memikirkan hal ini akan berdampak apa ataupun untuk diri kita, untuk orang lain, untuk beberapa waktu ke depan. Jangan menerapkan membiasakan diri untuk berpikir instan, karena hal tersebut akan mendorong kita bersikap malas dalam menjalani proses. Pola pikir inilah yang diterapkan oleh Rasul sehingga Islam mengalami kejayaan hingga saat ini. Yang ketiga, terus produktif dan jangan membiarkan waktu terbuang percuma. Islam sangat menjunjung tinggi waktu dan mengutamakan nilai-nilai produktif di dalamnya, baik produktivitas dalam beribadah maupun produktivitas dalam hal karya-karya yang bermanfaat. Allah telah berfirman, maka apabila kamu telah selesai mengerjakan satu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Surat Al-Insyirah ayat 7. Jika kamu merenungkan ayat di atas, maka umat Islam hendaknya menjalani waktu yang produktif. Untuk itu selalu lakukan aktivitas yang sekiranya membawa manfaat bagi diri sendiri, orang lain, serta jangan lupa menggunakan waktu sebaik mungkin agar dapat memetik manfaatnya di kemudian hari. Lalu gunakan kesempatan sebaik mungkin. Yang dimaksud dengan menggunakan kesempatan sebaik mungkin adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan sebaik mungkin, seperti menghafal Al-Quran atau menghasilkan karya-karya seperti menulis ataupun membaca buku. Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah pernah menasihati seorang dengan hadis sebagai berikut. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara, yaitu yang pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Yang keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang kelima, hidupmu sebelum datang matimu. Lalu jauhi sikap menunda-nunda. Salah satu hal yang dibenci Allah dan Rasulnya adalah kebiasaan menunda-nunda. Maka janganlah suka menunda-nunda suatu pekerjaan, apalagi suatu kebaikan seperti sedekah dan beribadah kepada Allah. Ditakutkan jika terlalu sering menunda pekerjaan itu, maka akan menjadi suatu kebiasaan buruk yang akan mendatangkan penyesalan keesokan harinya. Yang selanjutnya adalah rutin melakukan evaluasi. Maksud dari evaluasi adalah meneliti dan melihat kembali apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, serta mencermati segala kekurangan dan kelemahan yang ada dalam diri kita. Tanpa adanya evaluasi, kita tidak akan pernah menyadari kelemahan dan kekurangan pada diri kita, yang akan berakibat kita akan terus melangkah dan melakukan kesalahan yang sama. Untuk itu, Rasulullah selalu menerapkan evaluasi dalam manajemen waktunya. Karena sebagus apapun kita telah menjalani rencana yang telah kita buat, tanpa kita sadar akan mengerjakan suatu kesalahan. Nah, di sinilah pentingnya evaluasi. Nah, oke, sekian sharing dari saya mengenai manajemen waktu seorang muslim. Semoga kita dapat belajar dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.